Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah Muhammad. Saat kita masih melanjutkan surah Al-Qasas, surah yang ayat yang ke-7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farida in kadat latubdi bi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat ukhti kusi fabasurat bi an junubin wa hum la yash'urun. Wa haramna alaihi al-maradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzan wa lita'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan bercakap tentang dua konsep sebelumnya. Pertama, konsep Al-Quran sebagai petunjuk. Kedua, konsep kebatilan dan kebenaran. Dan dua-dua ada orangnya, ada pelaksananya, ada Fir'aun dan ada Musa. Dan wena Fir'aun dengan kebatilannya, dia membuat kezaliman di muka bumi dengan cara memecah kumpulan-kumpulan, melemahkan yang satu dan menguatkan yang lain, sehingga muncullah perbalahan macam itu. Ini konsep kekuatan Fir'aun. Sekarang kita masuk kepada kekuatan Musa alaihissalam. Dan ayat ini sangat indah sebetulnya. Cerita Musa diasuh oleh ibunya. Ini konsep pengasuhan, konsep pendidikan, konsep pembentukan manusia terbaik. Itu konsep.
Karena untuk menciptakan manusia terbaik, generasi terbaik melalui proses yang terus menerus dilakukan sehingga menghasilkan suatu output yang terbaik. Tak mungkin ada output terbaik tanpa proses terbaik. Tak mungkin output terbaik akan tercapai tanpa ada proses terbaik. Kita sibuk minta output terbaik, kita lupa harus membuat proses terbaik. Betul. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu output. Mana prosesnya? Setelah kita proses terbaik untuk dapat output terbaik atau belum? Ini yang terjadi sebetulnya. Jadi kenapa Allah menciptakan kepada kita prosesnya untuk jadi Musa yang terbaik? Proses. Auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusukannya, untuk mengasuhnya. Hebat ini. Pertama saya nengok kepada kalimat wa auhayna, bukan wa amarna. Wa auhayna ya. Kami wahyukan. Ada konsep connection dengan Tuhan. Bukan connection hanya hawa nafsu. Jadi proses pertama bagaimana seorang ibu tadi punya connection yang paling tinggi dengan Allah. Ingat, kita ingin melahirkan anak. Anak itu siapa? Siapa itu anak? Hamba Allah. Anak itu hamba Allah. Dan kita diberi amanah untuk menjadikan anak tadi daripada janin yang prosesnya memang kosong menjadi hamba Allah. Berantak. Maka harus engkau total. Untuk anak ini diperlukan petunjuk Allah, bimbingan Allah, arahan Allah. Ini sangat penting. Jangan menengok anak sebagai manusia saja kosong. Menengok anak sebagai hamba Allah. Terus katakan, kalau hamba Allah itu apa outputnya? Inputnya hamba Allah, outputnya kalau kita biasa apa? Khalifah Allah. Kedua gitu, hamba dan anak lahir hamba Allah, anak jadi khalifah. Kalau ini malah mungkin beda lagi. Anak lahir hamba Allah untuk jadi Rasul Allah. Lebih tinggi dari khalifah Rasul. Proses yang paling penting. Dan proses seorang ibu yang boleh mendapat, kalau kata wahyu untuk Nabi lah, ini wahyu nanti ada hubungan dengan Tuhan. Insting, intuition, firasat. Ittaqu firasatal mu'min, kata sebuah hadis riwayat Tirmizi, hadis marfu'. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati engkau atau hati dengan firasat orang beriman. Karena kadang-kadang firasat orang beriman itu sebagai isyarat Allah kepada engkau. Memang bahasa isyarat sangat penting sebetulnya. Kau wahyukan kepada ibu Musa. Wahyu satu, kedua, untuk mengasuhnya,
untuk membimbingnya, untuk menyusulkannya. Ini lebih penting lagi. Berarti ibu Musa mengasuh Musa, menyusukan Musa. Kenapa? Kenapa? Perintah Allah. Engkau mendidik anak engkau kenapa? Ya saja, engkau didik anak engkau kenapa? Karena sayang anak atau karena perintah Allah? Hati-hati. Engkau didik anak engkau kenapa? Karena anak suami atau anak siapa? Hati-hati. Saya kata ini konsep, saya katakan tadi, konsep hati seorang ibu melakukan perbuatan untuk anaknya hanya dihubungkan kepada Allah, bukan kepentingan yang lain. Ikhlas itu artinya hanya karena Allah. Anak engkau lahir cacat, kau urus tak yang baik, seandainya tetap perintah. Karena hari ini banyak kes keluarga kacau gara-gara nawaitu keluarga tak betul, niat berkeluarga. Kau kenapa kau kahwin? Saya dapat suami itu kenapa? Karena kaya, karena handsome. Ya, karena kaya, karena handsome. Kenapa? Karena anak orang kaya? Atau karena Allah? Betul. Hah? Coba. Kalau tak handsome lagi, kalau karena handsome, waktu tak handsome, buat tinggal kata. Kalau karena handsome, waktu dia tuh tak handsome lagi, buat tinggal. Kalau karena kaya, udah terkaya lagi, kau tinggal. Kenapa kau kawin? Sebetulnya saya kata hari ini, niat berkeluarga sangat penting. Niat punya anak sangat penting. Niat mengasuh anak lebih penting lagi. Kenapa kau didik anak engkau? Kenapa perintah Allah? Supaya anak jadi menteri? Tak. Supaya anak jadi orang hebat? Jangan. Jangan sampai semua itu jadi niat. Baru paham kenapa orang dulu anak nakal macam mana pun kalimat yang keluar apa? Bertuah engkau anak. Kalau engkau sekarang anak nakal apa yang keluar? Engkau anak siapa? Ayah engkau. Semua kena maki ayah, kena mertua, kena semua kena. Kenapa? Karena engkau bukan didik karena Allah. Kalau didik karena Allah, apapun yang terjadi takdir Allah. Kalau didik karena Allah, apapun yang terjadi takdir Allah. Hanya 3 konsep takdir. Syukur dengan nikmat, sabar dengan musibah, ridho dengan semalam keputusan Tuhan. Ini 3 konsep takdir. Syukur kalau baik, sabar kalau tak baik, ridho apapun yang terjadi. Jadi ini konsep sangat penting. Jadi ibu Musa pun mengasuh karena perintah Tuhan. Ada orang tanya saya, jamaah saya, Ustaz, kadang-kadang saya sedang baca Quran, Ustaz. Sedang baca Quran, datang anak panggil, mak, sini mak, saya nak makan. Dia nak makan sama saya, Ustaz. Mana yang penting saya jawab, Ustaz? Saya teruskan baca Quran atau saya tinggalkan, kan saya urus jumpa dia. Saya kata, jumpa dia, tinggalkan baca Quran. Kenapa? Mana lebih utama?
Mana lebih utama, berikan kasih sayang kepada anak atau baca Quran? Hah? Apa dia? Ikut perintah. Ya, mana yang lebih utama saya? Jadi anak. Ya, itu wajib. Hukumnya wajib. Dan itu amal jariah. Ingat, satu wajib, kedua amal jariah. Kenapa? Engkau asuh anak kau dengan betul, dia jadi anak yang baik, dia perbuatan baik, dapat pahala tak? Amal jariah paling banyak anak. Amal jariah paling banyak tu anak. Betul tak? Kau sibuk amal luar anak, lupa ada amal anak. Dia baik selama-lama dia baik, kau dapat pahala kebaikannya. Dia baik, dia akan baik dengan cucunya. Betul. Salah engkau didik anak engkau akan salah didik cucu engkau. Betul tak? Apa yang ada kebiasaan dalam rumah, itu akan diwariskan anak engkau untuk anaknya akan datang. Betul. Kalau kau marah-marah berarti mewariskan kemarahan. Kalau kau kasih sayang, mewariskan kasih sayang. Tolong cek hari ini, kenapa kita banyak rumah yang pecah, keluarga yang berantakan, kacau. Kenapa? Cek komunikasi dalam rumah, ayah dengan anak, ibu dengan anak. Apakah dia dapatkan kasih sayang atau dia dapatkan cubit dan marah? Anak engkau kalau susah keluar, masuk rumah cari emak atau cari kawan? Harusnya cari emak, tapi hari ternyata cari. Kenapa? Kalau jumpa emak tak kena cubit, kena macam-macam. Bukan dapat ketenangan, dapat kebingungan. Dia keluar rumah cari kawan, yang dapat betul. Nah, di mana dalam surga anak? Harusnya surga anak di rumah, surga suami di rumah, surga istri di rumah, betul kan? Apapun problem dia dapatkan di luar rumah akan dapat selesai dalam rumah. Itulah baiti jannati, rumahku surgaku, bukan bangunannya tapi suasananya. Kenapa ini betul? Ikhlas mendidik, lillahi ta'ala mendidik. Kenapa emak orang dulu, istri orang dulu, macam-macam suaminya, sabar dia, betul. Istri sekarang sekali satu macam suaminya langsung mahkamah. Kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Karena si istri itu dengan suami bukan karena suami, tapi karena dia buat baik kepada suami, bukan karena suami, karena Allah. Betul kan? Engkau masak karena Allah tak? Penat masak tak? Contoh suami tak pulang, alhamdulillah tak? Kau tak dapat jawab. Alhamdulillah tak? Atau sedang atau innalillah? Alhamdulillah, dah dapat pahala masak. Jangan kau cancel pahala kau dengan kau marah sama suami kau. Betul. Jangan kau cancel masak engkau tadi, kadang engkau marah dengan suami engkau. Allah takdirkan dia ada sesuatu hal yang dia harus keluar rumah, terserah. Itu takdir Allah, selesai. Ini konsep kenapa tuh ya? Karena engkau kan berbuat bukan untuk Allah, berbuat untuk suami, berbuat untuk anak, berbuat untuk individu, berbuat untuk kesenangan, bukan untuk Allah.
Dan kadang-kadang untuk Allah tahu engkau Allah Ta'ala, Allah uji. Itu hanya Allah nak uji. Kau ni bukan aku, bukan karena aku, Allah uji. Sekarang suami tak pulang, Allah uji. Kau kena respon hati. Udah penat aku masak. Alhamdulillah, dia tak makan, kucing dapat makan enak hari ini, kan selesai. Bagi ke jiran banyak, dia enak banyak untung lagi dah. Banyak dia banyak makan, pergi 5 jiran dah. Sikit dapat 1 jiran, banyak dapat 2 jiran, betul. Ada tak yang mubazir? Dapat pahala masak, pahala sedekah, pahala makan. Enak tak? Gara-gara suami tak? Gara-gara suami tak pulang, yang engkau tak biasa bagi ke jiran, akhir bagi ke jiran. Karena engkau melakukannya karena Allah, bukan karena suami. Suami manusia. Kau didik anak tadi karena suami atau karena Allah? Harus karena Allah. Ini kewajibanku sebagai seorang ibu. Allah berikan amanah seorang anak. Amanah. Bukan untuk kepentinganku. Anak jadi apa tu pulang, bukan urusan kita. Anak jadi menteri, tahu engkau didik anak betul baik, anak sekolahkan anak tinggi. Tiba-tiba anak kawin dengan isteri paling cantik, lupa engkau. Alhamdulillah. Tak macam Allah. Karena engkau ni, karena Allah, bukan kerana soal dia. Paling berat kalau Allah uji kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kau batalkan sedekah engkau dengan kau sebut-sebut dan kau menyakiti yang kau sedekahkan. Ya, sama. Jangan kau batalkan didik engkau anak engkau dengan mungkin. Jangan cerita mungkin, tak ikhlas. Anak saya, anak aku lu macam tak benar, aku tak apa kau cerita. Tak mungkin. Keikhlasanlah akan memberikan dia berkah. Cerita ingat Sudes, cerita Sudes. Imam Masjidil Haram. Waktu kecil, anak paling nakal. Tingkat nakalnya sampai mak dak kenduri di rumahnya. Udah siapkan jamuan makanan di pinggan-pinggan macam itu. Datang Sudes, masuk daripada rumah, masuk daripada pasir, yang ambilnya pasir di depan rumah, kita taburkannya sepinggan-pinggan semua ya. Ya. Kira-kira kalau ini sekarang puan-puan macam mana kita respon? Kalau ada anak macam itu, ada anak macam itu, apa respon tuan-tuan, puan-puan semuanya? Nah, udah siap makan, datang sudah ambil pasir, masukkan semua, dikit-dikit taburnya. Pukul, kurung, apa lagi? Apa respon Mak si Sudes? Semoga engkau nanti jadi imam Masjidil Haram. Allah kabulkan doa maknya hanya gara-gara si Sudes nakal. Allah kabulkan doa maknya. Seandainya tak ada kes macam itu, ada tak doa tu? Tengok, dia kata, ini rahsia Allah. Kerana hati anak betul-betul tulus doanya, bukan geram doanya. Kalau kau geram ambil doa ya. Tengok, supaya anakku baik, dia doakan, ya Allah jadikan aku paling baik akan datang. Walaupun sekarang macam ini, tengok. Maksud betul, ya Allah jadikan anakku akan datang baik walaupun sekarang tak baik. Ya. Itu kalimat bertuah orang Melayu kenapa? Jadikan anakku dah baik walaupun sekarang tak baik. Jadi dengan doa Allah kabulkan. Karena Allah merubah semuanya. Dan doa dapat merubah takdir. Doa dapat merubah takdir. Tapi
Dia kalau berbuat karena Allah, terjadi takdir Allah. Berbuat karena Allah, ya. Takdir itu terjadi, itu takdir. Bagaimana merespon takdir? Ridho, doa. Ridho, doa. Ini banyak semacam itu kadang-kadang kita katakan yang bagaimana seorang ibu harus tetap kontak dengan Allah, dan tolong satu, jangan sampai dalam ucapannya ada ucapan yang tidak baik. Berat. Menjaga hati ibu tetap kontak kepada Allah, jangan sampai emosi yang keluar. Kalaupun marah karena susah kan marah karena Allah. Kalaupun tidak marah karena Allah. Marah untuk mendidik, bukan marah untuk emosi. Maka kalau nak marah, baca bismillah dulu. Ya Allah, aku didik dia, ya Allah. Jangan sampai emosi. Dan itu bagaimana Ibu Musa? Ya Allah ya idza khifti 'alaihi falqi fil yami. Kalau kau takut, karena waktu dia lahir, akhirnya Musa kan pada waktu penyembelihan anak, tahun penyembelihan. Harun lahir pada tahun tidak penyembelihan, ya, karena Musa dan Harun abangnya Harun, adiknya Musa. Musa lahir bukan ada tahun penyembelihan, maka dia aman. Harun lahir waktu Musa lahir tahun waktu itu. Kalau kata sejarah Ibnu Katsir mengatakan tiap hari itu petugas Fir'aun akan cek semua rumah. Dan siapa rumah yang ada orang hamil akan ditandai, diikuti terus sampai melahirkan. Nanti siapa akan datanglah siapa untuk rumahnya. Allah takdirkan, kadang hal takdir sangat penting kan. Allah takdirkan Ibu Musa mengandung tanpa orang tahu dia mengandung. Wallahu a'lam. Ya bisa aja tak nampak besar perut, bisa itu hak Tuhan sebetulnya saya sebutnya. Ada orang maka tak dia ikut banyak. Tapi waktu dia lahir anak laki-laki, dia pun khawatir. Karena kadang-kadang si petugas masuk rumah. Nah, apa dia buat? Kalau datang petugas, falqi fil yam, perintah Allah. Allah berikan insting supaya campakkan, letak anak engkau dalam kotak. Letak rumahnya di belakang dekat sungai Nil waktu itu. Letakkan anak itu di dalam kotak tadi di sungai Nil, tabut, namanya orang kata tabut ya. Tapi diikat tali. Allah bagi insting, ilham ya. Terus dalam konsep Islam kita katakan intuition itu part of knowledge. Ini beda kita dengan Barat. Barat tidak mengakui intuition, tidak mengakui wahyu. Kita mengakui wahyu, insting, firasat, kasyaf. Kalau ulama-ulama kasyaf, pandangan jauh, firasat tadi, itu bagian dari keilmuan. Tapi tolong hati-hati. Boleh kadang-kadang firasat dari setan, firasat dari Allah. Di mana poinnya? Sama itu kebaikan, lakukan. Kalau keburukan, tolak. Kalau keburukan pasti daripada setan. Kebaikan pasti kebaikan. Di sini poinnya kebaikan dan keburukan. Apalagi kalau kebaikan itu sesuai dengan perintah Allah. Hal yang mubah, hal yang sunnah, yang mubah, tak boleh haram sebetulnya. Maksudnya Allah suruh dia untuk letakkanlah anak engkau dalam tabut, kemudian letakkan di ke sungai. Habis ini tak pakai nahar, pakai yamun. Yamun itu laut sebetulnya. Nahrun sungai, tapi kalau berkata sungai Nil itu macam laut. Orang tahu sungai Nil daripada tengah Afrika itu sampai Kahirah. Luasnya macam luasnya sungai sebetulnya. Jadi akan kalau sungai kan kecil biasanya orang kata, maka orang kata yami. Kemudian ingat ya, wala takhafi wala tahzani. Jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Tolong ini pun hati-hati. Perasaan seorang ibu itu sangat berpengaruh pada seorang anak, betul? Perasaan seorang ibu itu
banyak berpengaruh pada seorang anak. Kenapa Allah suruh hai ibu Maryam, la takhafi, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa sedih, karena ini perintah Allah. Perhatian. Keikhlasan, kemudian kesungguhan, keyakinan, tawakal. Jangan takut, jangan sedih. Aku perintah, letak sana, letak. Yakin dengan Allah. Tak ada was-was, tak ada khawatir, tak ada gelisah. Kenapa? Karena ini Allah berikan, aku suruh, maka serahkan ke Allah. Allah menjaga, Allah segala macam. Terus terang, anak engkau di luar negara, engkau suruh sekolah, yakin dengan Allah, jaga, selesai. Tambah kau takut, tambah kau takut, tambah pening kepala anak di sana. Betul? Tambah kau yakin dengan Allah, Allah menjaga engkau di sana. Tengok. Sama dikit. Maka la takhafi wa la tahzani. Jangan engkau gelisah, jangan kau takut. Dan hari ini penyakit yang paling utama rasa takut. Takut hidup, takut miskin, takut mati kan? Kalau saya kata besok kiamat, okey tak? Siap tak? Siap tak? Siapa wajib siap? Tengok orang Gaza, takut tak dia? Tahu? Bukti imannya orang Gaza hebat. Di tengah macam tu, seorang budak pun, aku tak perlu manusia, hanya Tuhan cukup aku. Tengok. Ada tak muka sedih orang Gaza? Nampak muka sedih orang Gaza? Muka apa? Muka gembira. Kenapa? Kenapa dia gembira? Siapa tak digembira kalau dapat sahid? Ayo saya beli, saya ada RM5,000. Bagaimana? Pergi Umrah atau Gaza? Ya. Tengok, Gaza adalah tempat terbaik. Gaza tempat terbaik hari di dunia hari ini. Betul kan? Kau pilih mana? Gaza, Dubai? Maka orang Gaza tenang. Ada bom tiap hari, tenang, tak ada apa-apa. Aku cari sahid. Orang sahid mati terhidup. Selesai. Orang sahid terhidup, bukan mati. Ahya. Kau takut hidup, takut mati? Mana banyak? Kau takut hidup, takut mati? Atau dua-duanya? Yang banyak dua-duanya. Hidup pun takut, mati lebih takut. Yakin dengan Allah, kalau mati Allah terbaik, kalau hidup terbaik. Meyakini, yakini billahi yukini, itu kalimat asal. Keyakinanku kepada Allah lah yang menjaga aku. Keyakinanku kepada Allah yang menjaga aku. Kenapa ibu Maryam dipentingkan la takhafi wala, keteguhan hati, keyakinan jiwa itu penting dalam mengasuh anak. Tidak ragu, tidak was-was, tidak takut. Apa yang kau buat, yakin terbaik, asal kau selalu kontak dengan Allah. Fatahajat hina filatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Kontak tengah malam tahajud. Waratil Qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Waratil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, perlahan-lahan. Inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Kami akan berikan kepada engkau kalimat-kalimat yang berat, kalimat-kalimat bernas.
Boleh tak kita tutup? Karena kita sholat itu berhubungan dengan Tuhan. Baca Quran itu Allah bercakap dengan kita. Kita sholat, kita bercakap dengan Allah. Kita punya media. Maka untuk dia anak kau betul, kontak Allah, tanya Allah, minta Allah. Karena kita tak tahu anak kita perlu apa akan datang. Betul. Dan apa yang dia perlukan akan datang. Dan apa yang terbaik untuk dia akan datang. Itu yang kenapa ada istikharah. Allahumma in kana hadza khairun li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri faqdirhu li. Ya Allah, kalau perbuatan ini baik untuk diriku, baik kehidupanku, agamaku, masa depanku, tiga ya. Kehidupanku, agamaku, masa depan. Faqdirhu li, takdirkan aku ya Allah. Fa inna hadzal amra syarrun fi dini wa ma'asi wa amri fasrifu anni. Kalau hal ini tak baik untuk kehidupanku, agamaku, masa depanku, jauhkan ya Allah. Ini konteks istikharah. Karena saya tanya, silakan engkau istikharah dalam memilih anak sholat, anak sekolah anak. Sudah istikharah dalam mendidik anak? Hanya istikharah untuk kawin aja? Tak juga. Silakan kau istikharah setiap apa yang kau lakukan dengan anak kau. Sudah belum? Kau ada pilihan istikharah atau pilihan hati mana berat? Ini konsep katakan. Ada konteks dengan Tuhan setiap saat dalam pendidikan. Saya katakan. Baik engkau, apa tujuan istikharah? Supaya engkau yakin dengan apa yang engkau lakukan. Dan engkau tak menyesal di kemudian hari atas apa yang kau pilihkan. Betul? Kalau tak, dia kau menyesal kau. Kenapa aku? Ada kenapa kan? Why kan? Hidupnya ada why tak? Sebetulnya hidupnya ada why tak? Ada kenapa tak? Kenapa aku pilih suami dia? Kenapa tak ustaz? Kacau kan kau dah tua kata ustaz, kau cari dia kaya-kaya saja. Kalau kau tak ada kalimat itu. Ini aku lakukan karena istikharah karena Allah. Allah beri terbaik untuk aku. Titik. Walaupun mungkin nampak tak baik, tapi terbaik menurut Allah. Sebab tidak ada penyesalan. Ingat ya. Tidak ada, karena dalam Islam tidak ada penyesalan nasib. Islam tidak mengenal penyesalan nasib, karena semua itu takdir. Yang ada penyesalan dosa. Betul. Nasib, semua yang Allah takdirkan itu terbaik dalam kesalahan. Semua Allah takdirkan itu terbaik, kenapa kau salah? Tidak ada masalah. Maka waktu kau buat sesuatu dengan istikharah, engkau yakin terbaik, walaupun sampai mati tak baik, yakin akan datang baik. Di mana? Dapat akhirat. Ini konsep hidup, konsep mendidik, konsep memilih pilihan-pilihan sebetulnya. Karena memang jika tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kesedihan, dan yakin apa lagi? Inna radduhu ilaiki. Oh, dia. Allah jamin, Allah janji, kalau kau dah lakukan karena perintahku, kau lakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketawakal, aku akan berikan kepada engkau lagi anak itu. Ya, raddu ilaiki. Bukan hanya jadikan anak kembali. Wajailuhu mina mursalin. Kami jadikan dia rasul. Outputnya, kalau engkau buat proses yang betul, hasil terbaik, dia akan menjadi rasul. Terlatih lah, harus dilatih. Memang betul, Rasul semua Allah latih, betul. Tapi untuk Allah latih ada proses Allah lakukan dengan proses
Memang Allah nanti. Itu ilmu Allah. Ilmu Allah yang azali sebetulnya. Allah dah tahu. Tapi Allah pun sudah akan menentukan proses demi proses. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di kampung Bani As'ad. Sebetulnya Halimah namanya, Sa'diyah kampungnya. Dia Halimatus Sa'diyah, Halimah dari kampung Sa'ad. Itu artinya kalau dia laki-laki Halim Sa'ad. Halimah itu arti Halimah juga. Apa arti Halimah? Orang yang sabar, penyayang, itu Halimah. Maka dapat untuk mengasuh diperlukan Halimah, sifat Halimah diperlukan, betul tak? Untuk mengasuh anak diperlukan sifat hilmun. Hilmun itu penyayang, penyabar, tidak marah, itu hilmun namanya. Orangnya Halimah. Nabi itu ayahnya Abdullah, betul. Ibunya Aminah, anaknya Muhammad. Abdullah artinya hamba Allah. Aminah orang yang dipercaya. Ayahnya hamba Allah, emaknya yang dipercaya, anaknya terpuji. Betul. Kalau ayahnya Abdul Fulus, emaknya Khainah, anaknya Mal'un. Ini sistem ya. Kalau ayahnya hamba Allah, ibunya itu yang dipercaya, anak jadi terpuji. Jadi apakah hanya sebagai nama? Bukan, ada konsep diberi nama. Anak terpuji, ayah harus betul, emak harus betul. Kalau ayah Abdul Fulus, emaknya tukang syairah, tukang jalan, anak jadi betul kan? Dengan proses. Saya pernah jumpa seorang dulu di Jakarta, ada seorang ustazah hebat. Suatu hari anaknya bertanya kepada emaknya, yang ustazah tadi, "Hai emak, saya ini anak siapa?" Soal, "Hai emak, saya anak siapa?" "Ya anak emak. Tapi kenapa saya bangun tidur yang urus pembantu? Waktu saya makan ya kan pembantu. Waktu nak sekolah yang pasang kasut pembantu. Jadi aku bukan anak pembantu." Anakku tanya belum pernah pening kepala. Anakku anak siapa? Anak emak atau anak pembantu? Langsung Ustaz berhenti ngajar, urus anak betul. Anak kita tak bertanya, tak bercakap, tapi hatinya betul. Engkau kata sibuk cari kerja, sibuk duit untuk anak, tapi engkau lupa anak gara-gara kerja. Engkau lupa anak gara-gara duit, betul. Kadang-kadang itu boleh dijual semua, tak mungkin dibeli. Kalau kata Iqbal berkata, seorang ibu yang tak sekolah itu lebih baik daripada seorang pembantu yang bergelar profesor. Seorang ibu yang tak sekolah, sentuhan seorang ibu yang tak sekolah lebih baik daripada seorang pembantu yang PhD. Betul kan? Kenapa? Apa pun seorang anak, apa yang diperlukan seorang anak? Kasih sayang. Bukan kemahiran, bukan pandai masak. Tengok, hati-hati. Saya kata Malaysia ni kesnya berat-berat. Apa bahasa saya keras cakap sebenarnya. Kes anak-anak kita kacau. Hari ini kenapa? Tengok anak-anak yang di flat rumah pangsa tu, yang emak sibuk kerja, ayah sibuk kerja, anak tinggal di flat tu, apa jadi? Dadah semuanya. Kenapa dadah? No solution. Di rumah tak ada solusi lagi.
Padang pun tak ada tempat lagi. Tengok akhirnya mak dompet dan yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita. Aku susah kali, aku salah. Sistem itu dah salah. Maka ini pengasuhan sangat penting. Walaupun walaupun dia sadar dia dibahayakan ke sungai, kembali kepada ibunya lagi, tetap di bawah pengasuhan ibunya. Tengok. Allah kata, engkau penting hai ibu. Anak umur lahir sampai anak umur 8 tahun itu kan pembentukan proses otak 80%. 8 sampai 18 tahun baru 20%, sempurnanya 18 tahun. Itu balik. Waktu 80% dia dibentuk dengan karakter, sebetulnya ini karakter. Engkau tak ambil. Kan saya pernah cakap, kenapa di Malaysia banyak orang hasad dengki? Saya analisa pribadi saya, kenapa? Karena di Malaysia anak-anak dibesarkan dengan hasad dan dengki. Betul. Mana contohnya? Engkau masuk nursery, apa jadi kalau anak-anak Tom and Jerry. Anak itu tengok Tom and Jerry 30 kali tengok saja, masuk dalam bawah sadar otaknya menjadi karakter dia. Baru paham kenapa orang dulu, mak-mak kita dulu sebelum tidur cerita Nabi, cerita orang soleh. Untuk apa? Membentuk karakter penyayang, cerita pahlawan, cerita pemberani, cerita ulama, karakter orang jujur. Ini yang dibentuk melalui kisah-kisah sebelum tidur. Kerang ceritanya Doraemon, Shinchan. Kacau. Anak nak jadi apa? Anak kau faham tak cerita Nabi semuanya? Nabi pun 25 tak lengkap, untuk tak banyak. Harusnya mak-mak itu faham semuanya baru cerita sama anak. Kalau saya banyak cemasnya, kami ini banyak cemasnya mak-mak muda, biasanya mak-mak tua ya. Ustaz terlambat, ustaz yang lalu. Betul. Engkau tak dapat cerita, baca buku cerita, baca sama anak. Banyak buku 60 sahabat Nabi, buku Khailatul Awliya, sahabat-sahabat ulama, banyak buku-buku. Banyak bagi komik-komik. Tapi sayang, Malaysia kurang banyak komik. Komik Islami, yang komik jahat banyak kan. Dulu anak itu saya bagi komik Nabi Muhammad. Dan saya ada komik Nabi Muhammad 25 jilid. Ada orang buat lebih juga sama 20 jilid. Baca komik, baca sirah Nabi, baca komik. Itu memang budaya anak-anak. Video-video Islami sangat banyak. Tak tahu di Malaysia banyak video Islam. Video Umar bin Khattab segala macam sangat banyak. Itu salah satu cara untuk mendidik anakku hari ini. Kalau tak bahaya, karakter rusak. Ini masalah kita. Sekolah tak menjamin. Sekolah tak menjamin hari ini, walaupun sekolah agama. Apalagi sekolah agama, anak terlambat kena cubit sama guru, pulang sakit ya. Anak masuk sekolah madrasah kena cubit, masuk QRIS kena dapat sweet, tengok mana. Betul kan? Proses anak belajar agama ini sangat kaku. Kena robah saya kata. Dengan by game, by fun. Belajar agama by game dan by fun. Tak lagi dengan hukum hakam cakap tak, fikir pakai gambar, pakai ini, wajib macam tu sekarang. Ada tak pas tu? Ada. Wajib buat macam tu. Tak boleh dengan cerita dia baca buku, kejang tak boleh lagi. Anak kau dah anak milenial. Dia nanti Z hari ini sebetulnya. Anak AI lagi hari dia.
Mak pun tak tahu apa AI apa saya tak namanya. Mak wajib tahu sehingga anak tidak lari daripada perkembangan zaman. Dia dituntun dengan zamannya, bukan dia menghalangi zaman. Supaya kau tetap adi, aku kembali kepada engkau hai mak. Fatah atau ilahu firman dialirkan. Suatu saat terputuslah talinya, dialirkanlah teralir sampailah ke tempat Fir'aun mandi. Karena biasanya zaman dulu itu semua istana itu ada tempat mandi, dayang-dayang segala macam. Itu tempatnya akan dialirkan dengan sungai. Itu pasti macam itu. Dulu tak ada macam sekarang, ada pump, tak ada sekarang ya. Dulu ada buat pump, sekarang ada. Dulu pakai masuk sungai, masuk ke tempat ini. Tengok. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ini hebat Allah. Allah jadikan Musa sampai ke tempat Fir'aun yang akan menjadi musuhnya. Kenapa? Kenapa Allah jadikan Fir'aun berada di musuhnya sampai dia remaja, sampai dia besar? Kenapa? Know your enemy. Dalam strategi perang, dalam dakwah, dalam perang, apapun dalam Islam kebenaran, know your enemy. Kau wajib kenal musuh engkau. Tengok. Kalau tak kenal musuh, kau akan kena makan musuh. Al-harbu khidah. Perang itu adalah strategi. Ya. Kita hari ini lemah karena tak kenal musuh. Betul? Musuh kenal kita. Musuh kenal kita, kita tak kenal musuh. Harusnya kita wajib kenal musuh. Misalnya, musuh kita hawa nafsu. Apa saja yang akan buat hawa nafsu? Tahu. Musuh kita setan. Apa dia pintu-pintu setan masuk? Tahu. Tengok. Supaya kita dapat memprotek. Kalau kita tak tahu, tak dapat protek. Kita wajib tahu. Ilmu mengenal musuh sangat penting. Hari ini orang Islam paling tak kenal musuh. Padahal musuh kenal Islam. Kenapa? Kau tak tahu, di Indonesia sekolah teologi Kristen, sekolah padri, semua sekolah padri belajar Islam. Semua sekolah, semua padri tahu bahasa Arab. Dengar kan? Semua padri Indonesia tahu bahasa Arab. Semua padri di Mesir hafal Quran. Padri hafal Quran. Padri tahu bahasa Arab. Untuk menghadapi kita dia tahu semua. Untuk mencari kelemahan apa di Quran untuk kita yang tak faham, atau untuk melawan kita dalam bahasa Arab. Saya pernah di Mesir. Di Mesir itu ada sebuah perpustakaan. Waktu itu Institute of Oriental Studies, sebuah gereja terbesar di Mesir. Saya pernah masuk ke perpustakaan, karena itu perpustakaan terlengkap untuk di Timur Tengah. Punya gereja. Yang saya terkejut di situ, ada juga buku-buku bahasa Melayu dari Indonesia. Hebat kan? Dominican Orientalist College, atau Prancis punya. Semua dunia Islam ada center-center mereka untuk kenal kita. Tengok. Di dunia ada 100 institut tentang Islamic Studies di dunia, di barat. Kita tak punya bagaimana hadapi mereka. Macam sekarang saya kata, kita ni perang melawan Gaza, melawan Israel. Itu melawan Yahudi atau melawan Israel? Atau melawan siapa? Zionis. Bukan Yahudinya, Zionisnya. Jadi jangan nampak itu di luar itu Zionis. Tak ada pun Israel, ada Zionisnya masih ada. No, ini kita tahu ilmu fikih lapangan kita tak tahu.
Ini memang jarang ustaz pun belajar macam itu. Akhirnya tertipu. Orang akhirnya tahu kita dah pakai strategi. Contoh, saya pernah butuh website, kaget terkejut saya. Website Kristen punya, saya cek letak nama kampung langsung data lengkap. Kampung ini penduduk Islam sekian orang, madrasah sekian buah, masjid sekian, surau ada, lengkap, selengkap-lengkapnya maklumat tentang data kampung tadi. Nah, kalau ada nanti orang yang dah masuk gereja, ada gereja tak ada. Itu ada action. Apa yang kita buat? Kita perlu bagi bantuan supaya dia tertarik kepada kita. Kita perlu bina anak mudanya. Ada action. Terkejut saya. Website saya campur yang paling kecil dapat. Kita hari ini bersama. Diperhatikan itu, setiap anak Kristen lahir di dunia ini hanya dalam masa 10 menit nama sudah masuk di Fatikan. Anak lahir Kristen 10 menit masuk di Fatikan nama dia. Sudah data. Kita anak Muslim dari satu kampung pun tak tahu satu hari dah. Betul kan? Anak kau lahir, tahu tak? Orang kampung, orang masjid tahu tak? Mati tahu lah. Ini data ya. Mengenal musuh, mengenal potensi, mengenal diri. Kita kurang. Paling perlu. Ini kita Musa. Musa kenal Fir'aun A sampai Z. Tak apa. Hidup dalam istana Fir'aun. Tak kenal tak Fir'aun? Sikapnya apa, bagaimana. Ini ilmu penting saya kata. Ilmu mengenal musuh, mengenal lapangan, mengenal tempat dakwah, mengenal kondisi umat. Kenal. Kalau tak kenal kau akan kacau, akan mudah tertipu. Terserah saya. Kenapa kita saya keras anak muda sekarang? Anak muda yang banyak kacau, dikacau hari anak muda. Di KL aja sekarang ada 25 tempat yang pas untuk liberal. KL saja Lebak lah. Taman Tun ada berapa kita tahu. Upton ada, Bangsar ada, pos-pos kumpulan grup-grup liberal. Grup-grup liberal, grup anti-hadis. Kita tahu, wajib tahu kalau tak. Nanti tempat-tempat ada pengajian di Taman Tun kan. Pengajian anti-hadis malam Kamis sambil ngaji minum arak. Ada. Saya tak sebut rumah siapa. Ada. Kawasan Taman Tun. Pening kepala. Dekat rumah kau kan. Ngaji Quran, minum arak. Apa dia kata? Kan arak katakan ada baiknya, ada buruknya. Kami ambil baiknya lah Ustaz. Kau kenal anak engkau, kenal kawannya, kenal di mana dia. Betul tak hari ini? Anak kita rusak kenapa? Engkau tak kenal kawannya siapa, tak kenal di mana tempat mainnya, tak kenal di mana dia tempat lepaknya. Kenal tak? Wajib kenal. Kelompok anak kau tak baik. Kenapa? Dia dipengaruhi oleh siapa? Di sampingnya. Wajib kenal. Atau perintah engkau call di mana dia, call. Kan ada aplikasi apa yang kau boleh call anak kau di mana kau boleh tahu, ada kan? Udah di download belum? Atau apa kalau tahu tak download? Kan ada kau anak kau call di mana, kau tahu di mana dia posisi. Karena anak kau kan suka nipu tak? Dia kata di belajar sama kawan, tapi dia kalau boleh terjadi tak macam itu? Kena pantau, kena harus tahu. Hari ini terutama hari ini. Karena kita pening hari ini. Kawan sesama kawan pun pening, tak berkawan pun pening. Betul? Anak kau tak berkawan, kacau. Ini berkawan pun pening juga. Maka
Tadi didik betul, serahkan Allah, tawakal. Bagi keimanan dia. Bagi keimanan dia, bagi Allah melihat engkau di mana engkau berada. Tengok. Pengen konsep iman berikan kepada dia. Kau harus tahu siapa dia. Kan hari ini kawan sama laki pun bahaya, kawan perempuan bahaya gitu kan. Ya, kawan cuma ada laki anak kau laki, atau kawan sama laki bahaya juga. Dulu kalau anak laki sama laki oke lah, kalau anak kita perempuan oke lah. Kalau laki sama diri sama laki bahaya juga. Anak perempuan bahaya juga. Kondisi dunia udah tak menentu. Sama tak macam zaman Firaun? Maka kenal musuh. Sehingga kalau kenal musuh, inna fir'aun maka waktu dia kenal musuh dan waktu Firaun menerima dia sebab mereka sudah kalah strategi. Maka inna fir'aun wa haman fa'udahu maka khatiin. Ini antara takdir Allah dan strategi Allah. Manusia boleh merancang, tetapi Allah merancang lebih hebat lagi sebetulnya. Ya. Kita yakin Allah merancang anak engkau. Sekarang orang, Ustaz, anak saya nak ke Amerika, Ustaz. Gimana Ustaz? Saya kata, saya lebih setuju anak kau ke Amerika daripada ke Arab hari ini. Ke Amerika masih banyak tempat-tempat baik. Karena di barat, tempat-tempat Islam sangat banyak, Islamic Center sangat banyak hari ini. Komuniti Islam sangat banyak hari ini di mana-mana. Tengok. Betul kan? Asal anak kau tahu cari tempat, dapat yang baik. Betul. Karena arwahul mu'tunudun mukmin itu arwahul mujannadah. Orang beriman itu ada roh-roh yang berpasukan. Ya, itu hadisnya. Al-mu'min arwahul mujannadah. Arti apa? Kalau engkau niat baik, memang orang baik akan dapat orang baik di mana berada. Logaritmanya. Kalau engkau orang buruk, niat engkau buruk, di tempat yang paling suci pun dapat yang buruk. Betul kan? Ini konsep. Kalau anak baik, ingin orang baik, ingin cari yang baik, akan dapat kawan yang Allah akan jumpakan. Jadi proses. Jadi kan ini perlu. Bekok. Jadi maka Firaun salah. Wakal tu beratu Firaun qurrata ain li. Alhamdulillah dapatlah Aisyah isteri Firaun. Diambil anak ini, anak qurratu ain li walak. Waktu itu kata Firaun, kalau Tuhan berhadis dalam sebuah ayat, waktu kata Aisyah, ini anak buah hatiku untuk kita bersama engkau dan aku. Kata Firaun, untuk engkau bukan untuk aku. Artinya Firaun sudah ada sebetulnya perasaan ya, karena dia sudah yang pertama ini Bani Israel, dia pasti akan tahu ini Bani Israel, dia tak kita akan masuk tanpa melacak siapa sebetulnya di mana. Tapi dia ada, tapi dia karena ini kan ini pun peranan istri yang paling pertama paling hebat, meyakinkan suami dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Firaun agak ragu sebetulnya. Asia yakin. Karena cintanya Firaun ni, karena cintanya ada baik ada buruknya. Cintanya Firaun kepada Asia, maka dia yakin dengan apa dikatakan. Kenapa di Quran Nabi ada 4? Asia, Maryam, Fatimah, apa lagi? Khadijah. 4 perempuan terbaik di dunia kan? Kenapa 4? Kenapa 4? Maryam kalau seorang ibu tanpa suami, anak lahir Nabi. Betul. Asia walaupun suami zolim mengasuh seorang Nabi. Walaupun suami zolim tak terpengaruh dengan suami zolim, walaupun suami zolim tetap iman. Hati-hati ya. Jangan ada excuse nanti Tuhan suamiku zalim, tak ada excuse Tuhan. Aku gara-gara suamiku tak ada. Ini sebetulnya hati ini Asia. Fatimah walaupun anak seorang nabi, gadis yang beriman yang paling baik. Sebelum Khadijah ada suami jadi baik juga tuh. Jadi kalau ada kau suami baik, adalah Khadijah.
Kalau suami tak baik adalah Asiyah. Kalau tak ada suami jadilah Maryam. Kalau belum kawin jadilah Fatimah. Tengok. 4 model. 4 model menjadi perempuan terbaik. Perempuan terbaik dengan suami Khadijah. Perempuan terbaik tanpa suami Maryam. Perempuan terbaik dengan suami zalim Asiyah. Belum punya suami, belum kawin, Fatimah. Berarti 4 model. Jadi atau belum kawin jadi Fatimah, udah kawin jadi Khadijah, sudah meninggal jadi suami itu jadi Asiyah, sudah meninggal jadi Maryam tuh. Tak ada alasan. Ini formula. Okay? Ustaz, dulu lah Ustaz pernah cakap sebenarnya kalau nak cari jodoh tu cari jodoh yang baik-baik kan. Lepas Okey. tu sebenarnya kalau orang tu dia belum kahwin, lepas tu dia mana nak tahu lelaki tu baik tak baik zaman sekarang lah. Okey. Kalau jadi lepas tu bila dah kahwin orang tu tak baik kan. Sebenarnya tu kan bukan itu takdir. Because kalau macam kita kata nak kahwin dengan sesiapa yang kita suka, tapi akhirnya kita tengok kita kahwin dengan orang yang tak baik ni, contohlah. Anak-anak kita ni pun kita nak carikan jodoh-jodoh yang baik kan. Okey. Jadi tak, sebenarnya itu takdir kan. Sebenarnya dia takdir. orang tu. Tapi untuk takdir kan kena usaha tak? Jadi walaupun kita usaha, tapi akhirnya takdir tu yang menentukan. Iya betul. Macam mana tu? Alhamdulillah dapat suami tak baik. Kenapa? Suami saya tak. Ya bukan. Kalau dapat suami tak baik, alhamdulillah. Kenapa? Paling banyak surganya, betul tak? Ya. Kalau dapat suami tak baik kan paling banyak surganya. Banyak sabar tak? Sebab ada orang kata kalau nak cari kadang-kadang itu bukan takdir sebab awak tu yang mencari. Semua yang terjadi namanya takdir. Semua yang sudah terjadi namanya takdir. Yang belum terjadi namanya mimpi. Yang udah jadi takdir. Nah, sekarang bagaimana sikap takdir? Takdir itu terbaik bagi Allah. Kita terpulang sikap engkau. Engkau boleh bersyukur, atau engkau sabar, atau engkau ridho. Hanya 3 sikap. Oh, tiba-tiba suami ini takdirnya atau mati, meninggal, kawin kedua, takdir lagi. Ya memang semua takdir. Tapi jangan kata ini takdir yang bersifat 2, ada takdir dini. Takdir yang punya sebab dan akibat. Takdir yang berproses dengan ikhtiar. Takdir ya. Waktu kau pilih, sekarang kenapa orang dulu lah, contohlah mak-mak dulu jangan duduk di depan pintu, duduk tangga depan pintu, tak dapat jodoh, kan betul kan? Kenapa? Ya, anak ganti duduk depan tak ada kerja, malas sama dia kan? Kenapa tak jauh dapat orang macam itu? Itu dulu, kalau sekarang jadi boleh sini, kadang-kadang apa konsepnya? Ikhtiar wajib ada. Tapi ujung ikhtiar itu takdir. Ujung ikhtiar ya, takdir. Udah takdir itu terpulang itu Allah berikan yang walaupun tadi tak baik menurut kita, dapat suami yang jahat, karena dengan suami kau masuk surga. Yang kau cari suami atau surga? Tak dua-dua Ustaz, susah lah. Engkau cari suami atau surga. Jadi kalau engkau dapat suami baik, alhamdulillah, boleh masuk surga sama-sama. Kalau kau dapat suami tak baik, alhamdulillah, kau surga kau lebih tinggi daripada yang lain, kerana ada pahala sabar. Suami yang tak surga, biarkan dia sana urusan dia. Kalau boleh kau sama-sama masuk surga. Kalau tak mampu juga, kita cakap. Kenapa orang dulu tu sampai suami macam mana pun degilnya tetap setia sama suami? Kenapa? Yang dicari Tuhan, ridha Allah, bukan suami. Yang dia cari ridha Allah. Tengok. Jadi tersedih ya awal. Tujuan tu jangan dunia. Tujuan tu akhirat. Tujuan akhirat, dunia akan hilang, tak perlu dunia.
Dapat suami baik, alhamdulillah. Dapat membina keluarga yang baik, dapat anak yang baik, alhamdulillah. Dapat suami tak baik, alhamdulillah. Tak dapat suami pun alhamdulillah. Siapa tahu gara-gara suami dia dapat dosa, baik dia tak bersuami. Kadang-kadang gara-gara suami dia berdosa, baik tak suami. Ada orang gara-gara kahwin terus berdosa, baik dia cerai. Tengok, Allah buat dia cerai, itu kan takdir Allah misalnya. Kenapa Allah tahu kalau dia suami itu akan bahaya, baik dia cerai, baik dapat suami lebih, atau tak terganggu dengan orang lain. Selesai. Itu semua takdir Allah. Pahami takdir. Suami kau meninggal, alhamdulillah. Kau tak dapat urus dengan baik, Allah tak urus, alhamdulillah. Susah. Kenapa kau susah? Kau dah takdir. Kalau sudah takdir terjadi, tak ada kalimat lain, tak ada why. Macam mana kalau takdir dikahwin suami itu dah macam pukul apa kan? Suami yang memukul, menyusahkan dia. Okey. Kalau memudaratkan, dia boleh cerai. Allah bagi kita akal fikiran. Ya, boleh. Boleh. Punya hak. Kita tak boleh takut nanti. Kadang-kadang perempuan Melayu ni dia jadi terlalu takdir. Betul. Tapi ada hal-hal yang bersifat dia. Ada engkau dua pilihan. Boleh engkau cerai dia. Kalau kau tak pahala pun boleh juga sabar. Boleh juga. Kalau kau sabar silakan sabar. Kalau tak sabar silakan cerai melalui mahkamah. Dua-dua pilihan terbaik. Jadi kita melihat ada Allah bilang, Allah di mana engkau hendaknya. Yang tak boleh engkau udah tak sabar tapi tak nak cerai, itu bodoh dua kali. Iya, sabar tak, cerai tak nak, bodoh dua kali kan. Kalau engkau tak sabar silakan sabar. Kalau tak sabar silakan cerai. Udah, ada pilihan jelas. Tidak salah dalam Islam. Yang kata Islam menyuruh kau, maka itu Allah buat. Kenapa dalam Islam ada konsep cerai? Katolik tak ada. Katolik tak ada konsep cerai. Islam ada konsep. Karena ada kondisi tertentu yang bukan orang akan cerai. Bukan tak mungkin ada. Sekarang banyak kes macam itu sebetulnya. Allah, apa lagi? Tapi cerai ke tak cerai ke kan, macam Ustaz cakap ni, kalau macam ni, itu pun gerak hati dari Allah juga kan. Betul. Ya, maka tadi istikharah, saya kata istikharah belum. Ya bukan. Asal bilang ya. Maka tadi kan istikharah dulu sama Tuhan. Tanya terbaik dengan Tuhan. Jangan pian hanya hati nurani saya punya, tanya Allah yang tahu. Macam Ustaz cakap tadi, Ustaz dah tanya, anak dia kata kenapa anak siapa? Raya, kan? Lepas tu Ustaz bagi contoh ni lah Nabi Musa, ya. Kan? Dapat balik kat mak dia. Tapi kalau kita tengok Nabi Muhammad, okey, bila dia lahir, lepas tu Nabi Muhammad kan kena bagi dekat orang lain. Okey. Jadi yang jaga tu bukannya ibu dia. Okey. Kalau Ustaz nak, macam mana Ustaz buat? Okey. Macam ni. Itu dah kondisi Allah buat itu, ada kondisi tak? Kalau ada kondisi lah sebab ni sebenarnya tak Ya. ada kan, betul? Mekah waktu itu banyak penyakit. Di Mekah waktu itu adalah bahasa yang paling rusak. Karena bahasa Arab itu Arab rusak, Arab Mekah, karena banyak orang luar masuk. Sedangkan Nabi perlu dididik dengan bahasa Arab yang betul. Bersih lingkungan, kesehatan segala macam. Kampung yang terbaik waktu itu untuk didik anak, memang. Maka Allah suruh Aminah untuk bawa anaknya ke Halimah Sa'diyah. Tengok. Karena ini kondisi bro. Kalau di Mekah, bahasa menjadi bahasa Mekah. Baik dia bahasa Mekah, bahasa orang kampung, orang Fusha, sebetulnya. Lingkungan ada banyak kemusyrikan. Tengok. Ini cara Allah mendidik Nabi Muhammad. Ya. Maka dalam kadang-kadang takdir Allah itu dengan kondisi masing-masing. Itu takdir Allah. Tapi tetap dia kepada anak dia pantau. Tengok pada waktu jadi bahasanya Aminah kan sebetulnya Aminah dulu, habis Aminah baru ke Suwaibah baru ke Halimah. Ada berapa proses sebetulnya kan. Halimah pun tuh, bagaimana Halimah dapat Muhammad? Semua orang tak nak, tapi dia dah datang, dia tak nak, karena miskin. Semua orang tak dapat, dia tak dapat.
Dia balik lagi bukan karena duit. Allah ingin merubah niat dia ni. Niat daripada niat karena miskin atau kaya, berubah niat karena keikhlasan. Tengok. Kenapa dia tak ambil hari pertama? Kalau dia perhatikan. Tapi Allah robah dia. Niat dia Allah robah. Ini karena Allah. Karena ikhlas. Dia ambil. Waktu itu dia dapat lagi. Dia maklumat bahwa bagaimana Nabi dilatih, Nabi menjadi pengaruh pada keberkahan Nabi dengan rumahnya, dengan ternaknya segala macam, sehingga dia tambah yakin dengan perbuatannya sebetulnya. Itu kan ini konsep. Jadi kan Nabi dibentuk dengan konsep Mekah waktu itu. Sebenarnya waktu di Mekah tak aman. Nabi Musa, mak tak aman. Kalau mak aman, tak ada pindah, tak akan disalah sungai. Karena mak tak aman, maka Allah alirkan kepada sungai, diambil oleh Fir'aun. Tapi walaupun dia berada di tempat Fir'aun, tetap dia disusul oleh emaknya kembali. Hebat kan? Jadi penting ya. Walaupun dia telah diambil Fir'aun, tetap Allah jadikan, karena waktu diambilkan, waktu itu dia tak nak nyusul ke semua orang, akhirnya dia balik kepada emaknya susunya, di rumah emaknya tinggalnya. Walaupun dia secara ofisial tinggal di istana, tapi secara konsep dia tinggal sama emak. Ini sangat penting. Anak engkau ini walaupun lingkungannya rusak macam manapun, kalau engkau dengan anak engkau betul, insya Allah betul. Anak engkau tinggal di dalam kehidupan rusak macam manapun, selama engkau jaga anak engkau dengan hati, dengan iman, dengan betul di rumah engkau, anak punya kekuatan jiwa untuk melawan semua kelaparan. Tengok, tambah Fir'aun kan? Walaupun dia berada di Fir'aun, tetap masuk anaknya dengan betul, dengan iman, saya kasih sayang dan cinta, anak tumbuh dengan baik. Maksudnya ini konsepnya. Jadi kalau dalam kiamat dia tak ada konsep ini berlawan, ini konsep perlawanan. Keadaan yang rusak, engkau tetap dalam menghadapi bagian didik anak, punya anak yang tetap punya prinsip keimanan dan keikhlasan. Apa? Konteks dengan anak tak pernah kosong. Kekuatan jiwa dipentingkan ini. Walaupun persekitar dah rusak semuanya, ada tetap ada hubungan Allah dengan manusia nanti, dengan amaknya berhubungan, dengan Allah berhubungan, dengan kakak berhubungan, tengok, untuk menjadikan dia pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang betul-betul jadi pribadi pemberani dan segala macam. Ini konsepnya. Konsep kita sampai sini bahwasanya. Maka walaupun macam ini, Fir'aun melihat mudarat, si istri melihat mudarat, asa anfa'ana aw yattakhidha walad, supaya dia bermanfaat untuk kita hidup sini, karena dia tak punya anak. Fir'aun dan Asya tak punya anak, maka supaya dia dapat jadi anak dan akan bermanfaat atau jadi anak angkat. Maka kata wa hum la yash'urun. Tengok, ini strategi Allah. Atau dia ambil, dia tak merasa itu suatu membahayakan dirinya sebetulnya. Tapi kan dua, membahayakan Fir'aun, tapi tak baik untuk Asyah. Karena Asyah nanti masuk surga gara-gara beriman kepada Musa. Asyah kan masih beriman, Fir'aun tak beriman. Waktu Musa balik dari Asyah beriman, Fir'aun tak beriman. Asyah akhirnya masuk surga, meninggal, dia nampak waktu malam, nampak surga waktu dia akan meninggal itu sebetulnya Fir'aun tak. Jadi efeknya ada akibat dua, akibat ke Fir'aun, akibat ke Asyah. Ya. Seandainya Musa tak jumpa Fir'aun, jadi di istana Fir'aun itu ada Fir'aun dan juga ada yang beriman. Asyah beriman, Masitah yang beriman. Ya. Masitah kan beriman dengan Musa sebetulnya. Ada berapa laki-laki beriman di sini. Ini sangat penting juga sebetulnya bagi saya. Dalam konsep dakwah itu kita harus tarik orang atas, bina orang bawah. Pengaruhi orang atas, bina orang bawah. Tengok, orang istana harus ada yang tarik, orang bawah juga ditarik. Ini strategi dakwah, harus masuk dua-duanya. Maka dengan dia masuk ke istana Fir'aun, maka Musa boleh mengimankan Asyah, mengimankan Masitah, orang-orang di atas sebetulnya juga masukkan. Ini kekuatan. Nabi kawin dengan Khadijah. Siapa Khadijah? Siapa Khadijah? Orang paling kaya Mekah,
orang yang jadi at-tahirah paling terbaik di Mekah, Tahirah namanya, kawin dengan Khadijah, kawan dengan Abu Bakar, peniaga, hakim Mekah, mengislamkan Bilal. Yang atas juga dapat, wahyu dapatnya seperti dakwah, harus dapat dua-duanya sebetulnya. Kenapa Fir'aun itu macam itu, Musa masuk ke atas, masuk ke bawah. Ini konsep yang kita macam ini. Oke, ini konsep bagaimana kita bawa sejauh bagaimana cara Allah membuat Nabi Musa itu menjadi satu nabi di tengah-tengah kekacauan sebetulnya. Maka wasbahu adu Musa pada ibu Musa gelisah. Oke, Faridah kosong. Kosong dengan dia hanya pikir, bukan hanya kosong, tapi dia hanya mikir Musa karena dia keluar rumahnya. Maka ingkar lakat diminaula rabatna ala, sehingga sampai dia bercerita sama orang hanya kalau Allah ikat hatinya dengan Allah, dia yakin dengan Allah, dia tak cerita. Kadang-kadang di perempuan hati-hati ya. Perempuan ni kadang-kadang sangat mudah tak cerita sama orang lain. Tolong cerita dulu sama Allah ni. Tolong cerita dulu sama Allah sebelum cerita sama orang lain. Karena memang kita ada orang, ada emosional tu tetap ada, tak ada kisah nak cerita sama Allah. Kok bercakap sama Allah tengah malam, bicara sama Allah tengah malam, minta solusi Allah tengah malam. Lebih baik daripada engkau cerita ke mana-mana, kecuali orang yang kau yakin dia berikan solusi kebaikan. Kalau tak, akan jadi ghibah dan macam-macam terjadi sebetulnya. Jadi konsep sangat penting. Maka Allah jaga dia. Allah jaga Ibu Maryam tadi. Waktu dia tak macam hampir saja dia cakap sama orang macam anaknya juga gini. Allah jadi rabatna ala qulbi. Allah jadikan kekuatan hatinya. Kata menjadi orang yang percaya kepada Allah. Tapi tak usaha juga. Bapak Yukti kau si ayah bertanya kepada kakaknya, kakak Musa, Maryam namanya. Kursi cari penguatan dia. Bapak surat dianjur Nabi wa hum la yashurun, maka dia pun mencari makna nama itu sampai dia sampailah ke istana. Apa yang terjadi? Wa haramna al-maradi min qablu. Kami jadikan Musa cara Allah supaya Allah kembali kepada emaknya, dia tak nak menyusul semua orang di istana. Cari kembali. Lagi. Maka terpaksalah waktu dicari sampai dibawa ke pasar, cari orang siapa nak menyusukan anaknya. Akhirnya kata kakaknya, hal adulkum ala ahli baitin yaquluna, ada orang keluarga yang boleh untuk menjaga dia. Dan walakum lahum nasud, dan dia akan baik untuk membawa dengan kebaikan-kebaikan. Akhirnya dibawalah dia ke emak Musa, faradatna ila ummihi. Apa yang terjadi waktu dia sampai rumah Musa, langsung Musa menyusu dengan emaknya sendiri. Maka paksalah kaitakarra ainuha ini supaya tadi si emak yang tadi ada Umi Musa yang kosong, sehingga dia akan tenang hatinya dengan cara Allah macam dia sebutnya wala tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun. Dia yakin tadi pertama inna radduhu ilaiki, betul ternyata kembali kepada dia sebetulnya. Walakin aksarahum la ya'lamun. Dia banyak orang tak tahu karena dia tak cerita, orang pun tak tahu tentang ini anaknya kadang-kadang di sini kadang-kadang suatu yang penting perlu dirahasiakan. Tak semua yang kau ceritakan kepada semua orang. Engkau boleh cerita hanya Allah kepada semua orang. Kadang-kadang ada satu hal yang Allah berikan itu engkau untuk yang lain sebetulnya. Itu hal yang penting. Maka ada rahsia-rahsia individual sebetulnya yang untuk kebaikan engkau, kemaslahatan diri engkau, dan tak perlu cerita semua orang. Apalagi masuk Facebook segala macam ya. Nah, ini semua masuk Facebook, semua masuk. Nak makan pun masuk Facebook. Apa cerita? Engkau nak makan gambar makan kirim orang-orang. Untuk apa kau kirim makanan, kau kirim gambar? Jangan semua kerana kau hebahkan kepada semua orang. Ada hal-hal yang mustahak yang tak boleh hebahkan semua orang. Hanya engkau dengan Allah yang tahu sebetulnya. Yang penting konsep sebetulnya bagaimana seorang ibu pun tolong jangan hebahkan. Cerita sama Allah, bagi tahu Allah, lupa Allah lebih baik tengah malam sebelum bercakap sama Allah. Kadang-kadang tak semua orang dapat memahami kondisi masing-masing. Jadi pun
wa hum la ya'lamun itu kata Mekah. Jadi ibunya ini menyusu anaknya sendiri tanpa ada orang yang tahu. Hebat itu. Hebat. Ibu menyusu anak sendiri tak ada yang tahu. Kalau kau ini semua orang akan tahu. Jadi ini bagaimana cara Allah konsep pengasuhan, konsep pendidikan anak Musa sampai dia menyusu anaknya, bagaimana kasih sayang, perhatian, keikhlasan, keyakinan, tawakal sebetulnya ada pada sifat seorang ibu sebetulnya dan mendidik anaknya. Jadi ini adalah menjadi karakter kenabian. Karakter Nabi itu ada karakter kita harus ada pada anak dan nanti akan muncul pakai keberanian untuk banyak kesungguhan anak dan karakter sebetulnya karena apa? Karena dapat pendidikan yang sempurna, input yang sempurna akan output yang sempurna. Waktu input tak sempurna, output tak sempurna. Cara ruhiyah, badaniyah, jasadiyah, cara roh, pikiran, minda, ilmu lengkap. Ini tanggung jawab seorang. Maka ibu tu sebetulnya tak dapat dibayar. Betul kan? Saya suami berapa dibayar 1 bulan? Tak dapat dibayar. Begitu hebatnya peran seorang ibu. Karena al-ummu madrasatun kubra. Ibu itulah madrasah yang terbesar. Seorang ibu tu madrasah yang terbesar untuk anaknya sebetulnya. Jadi hanya sekarang sudahkah kita berfungsi jadi madrasah atau belum? Atau berfungsi untuk melahirkan sahaja. Jadi hamba Allah untuk jadi khalifah Allah, input yang betul hingga akan keluar output yang betul dengan keimanan. Yang paling penting kontak dengan Tuhan tak pernah lepas. Kontak dengan Tuhan tak pernah, maka akan wahayna, katakan wahyu, inspirasi dari Allah yang dapat dengan kesucian diri, kesucian hati, keikhlasan jiwa, sebetulnya perhatian yang penuh pada anaknya dan penting sebetulnya Allah berikan terbaik untuk dia insyaallah. Dan konsep daripada surah 7 sampai surah 13 apa petunjuk yang kita dapat, cerita dari sendiri. Petunjuk yang dapat daripada kisah ini untuk kita hari ini untuk apa kita buat dengan cerita Nabi Musa diasuh oleh emaknya, dialihkan ke sungai, bagaimana dia mengalami semua kondisi dan Allah itu pelajaran untuk dia dan petunjuk untuk kita. Allah alim yanfa'una wa jazaakum man tanfa'una wa haqqan wa tinatiba'ah. Karena tidak anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.